Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rifai Faida 9 channel. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa menyapa teman-teman kembali dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Acara ini acara lanjutan dari part satunya kemarin ya teman-teman, atau ini acara intinya. Sebelum melanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الهدى سيدنا ومولانا نبينا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sedulur kiram, para hadirin, para syaraif, para tuan guru, para alimul ulama wal fudala, para kiai, para asatidz yang berhadir di tempat ini, wabil khusus Akhilafillah Al-Habib Husin bin Mustafa Al-Bufri yang ada di dalam kebenaran ini. Masih hujan kok yang ngomongin gitu. Bukan sampean, bukan lagi. Guru kita bersama yang mulia Tuan Guru Ruslan dan kepada segenap guru-guru yang lain, segenap para kiai dan masyarakat yang di tempat ini yang tidak bisa ulun sampai namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada dia bertaat. Kita doakan, kita punya habaib, kita punya ulama, kita punya guru, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya, berkah hidupnya dunia akhirah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati daripada segenap jajaran pemerintah yang berhadir, baik dari TNI, sipil ataupun Polri, Bapak Kabiskas dan yang lain-lainnya beserta jajarannya, Bapak Pembakal, Bapak RW, Bapak RT dan jajaran yang berhadir di tempat ini, dan lebih kepada segenap para panitia, khususnya daripada takmir Masjid Nurul Islam Bapak Guru Tohir, dan kepada segenap orang-orang yang andil dari grup Maulid, dan khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam yang mulia, di hari yang barakah, di tempat yang istimewa, kita semua dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla, duduk bersama, berkumpul bersama, bermunajat kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita dihadirkan oleh Allah ke tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kehadiran baginda Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdhalus salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jazaa, terlebih kepada segenap para panitia dan khususnya organisasi Bogor yang bisa daripada mengundang ulun dari beberapa wasilah, terutama dari Bapak Terhaji dan keluarga besarnya, yang dimana beliau menjadikan sebab saya hadir di tempat ini, dimintakan untuk menyampaikan sepatah dua kata ilmu-ilmatin mu'ibatul hasanah tentang daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun hanya singkat sesaat mudah-mudahan bermanfaat. Ibu
Bu. Jangan bukan beda. Setelah derajat nih, kada sampai jam 1 malam terlalu jauh. Jangan lupa dia sholat. Sudah kalau terutama ibu-ibunya. Jangan ngomong sendiri. Tak lawas bu, tak lawas. Ayo kita niatkan hati di sini, mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah masih gerakkan kita punya hati, Allah angkatkan kita punya kaki menuju tempat yang dikatakan sebagai raudhah min riyadil jannah. Ini tempat dikatakan sebagai taman-taman surganya Allah yang Allah sediakan di dunia. Yang dimana orang yang hadir di tempat ini banyak keistimewaan, banyak kemuliaan, banyak fadilah. Di antara jutaan fadilah yang Allah berikan kepada orang yang hadir di tempat ini ialah diberikan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Barokah hidupnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah wa fi riwayat fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa orang hadir di tempat seperti ini, maka dikatakan orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmunya Allah, mencari ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan orang-orang tadi sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, duduk sampai di sini pahalanya kayak orang jihad di jalan Allah. Sampai yang mau berangkat ke Palestina, mikir. Kita nih mau berangkat ke Palestina, ikut jalan Palestina, masih banyak mikir. Yang pertama biayanya banyak, ongkos pesawatnya mahal. Sampai di sana risikonya masih mati di dunia rugi. Kepikiran anak, kepikiran istri, kepikiran macam-macam. Tapi hadirnya sampai di tempat seperti ini, dikatakan orang-orang yang hadir, maka pahalanya sama kayak orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang kira sampai berikan kita menuju rumah kita masing-masing. Sampai yang tadi berangkat dari rumah ke tempat ini, Allah berikan rahmat buat kita. Duduknya sampai yang begini bu, duduk kadang sampai kesel kan ibu. Yang kayak mati, asam urat kambung, sing kaki kiri sing boyoi dengan kambung. Ini nggak sia-sia sama Allah. Diutus pahala oleh Allah Subhanahu. Budikan kita menuju rumah nanti bu, diberikan kita barokah, terutama kita punya keluarga. Makanya ayo, ada pengajian seperti ini, ada majelis seperti ini, jangan menghadapi kalau ada acara THBI. Ada majelis, ada pengajian sholawat, ada kolak-kolak di situ majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, kegiatan seperti ini. Jangan tunggu kalau setahun sekali rugi saja. Artinya apa? Dihadirkan kita di tempat ini, kita minta satu dan kita yakin satu. Allah menghadirkan sampai di tempat ini karena Allah jadikan sampai orang-orang yang lebih baik. Apa? Pada hakikatnya Bapak dia hadirkan sampai bukan panitia. Yang hadirkan sampai bukan panitia. Panitia cuma ngaruh pemuda. Yang hadirkan siapa sih? Hakikatnya Allah dan Nabi Muhammad SAW yang menghadirkan sampai di tempat ini. Jadi ini suatu nikmat luar biasa. Ini suatu kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan uang, ditukar dengan harta, nggak bisa. Ditukar dengan kekayaan, jabatan, nggak bisa. Ini adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena apa bu? Ya bu, sampai hadir ke tempat ini ada gampang. Jam segini itu paling enak-enaknya keresetan kan gitu. Nengok TV, dulu Indonesia pak, waduh paling cocok kita. Lihat Indonesia sambil makan gorengan, makan keripik, kan paling enak dari sini. Jam-jamnya istirahat. Tapi sampai duduk di tempat ini untuk ada yang mau nih. Ini nggak gampang loh. Ujian nggak besar, godaannya nggak gampang. Tapi gampang kan godaannya. Bahkan saja dalam 5 ayat itu bu, sampai kalau tahu orang-orang yang hadir dengan sampean yang hadir majelis seperti ini, itu setan kan goda kita dengan 3 senjata. Itu setan menyiapkan daripada 3 senjatanya untuk goda kita. Apa aja bu? Yang pertama dikasih kain. Nah ini suka menunjuk para udah. Kain menunjuk coba seperti itu sudah kurang lebih. Itu ditempelkan, dipasangkan dari kita.
Ditamu berangkat ke majelis, ditarik sama setan. Wih, sudah berangkat. Oleh setan aja sudah, ibu bilang kebahan. Sampai yang capek tadi habis habis dari kebun sawit tadi, hanya pulang dari Sikmal tadi, istirahat aja sudah, capek sampean. Mau lihat yang gitu-gitu toh, saya ceramah yang gitu-gitu toh. Tapi dari sana masih keras Pak, harus berangkat. Ditarik lagi sama setan. Ini sojo sampai besok masuk pagi, sampai besok nggak bisa bangun pagi loh. Saya istirahat aja sudah. Mau lihat nanti di tempat lain juga ada, kalau harus sekarang. Tapi sampai masih keras Pak, dimudahkan hati kita sama Allah, digerakkan hati kita sama Allah. Alhamdulillah, tetap kita berangkat ke tempat ini. Sampai ke sini Bu, gagal sudah senjata pertama kancing tadi. Ada lagi senjata kedua sama setan. Kasih apa Bib? Kasih duri-duri Pak dari neraka. Itu duri-duri neraka kalau mana? Yosewu, taruh di paha kita. Makanya kenapa orang kalau hadir di majelis, subhanallah sampai coba rasakan sampai lihat seorang, pasti posisi duduk dan daerahnya duduk miring, maringanan ngiri, sikilin sewu, sembujuk, lurus kakinya, sing tengah encoke kambu. Padahal masih baru 20 menit, padahal masih baru 15 menit. Coba sampai jelok bola, nonton bersama 4 jam sampai subuh. Ayo ha, ini tuh. Ibu-ibunya turun gosip 4 jam, 5 jam. Kurang harinya, kurang jamnya untuk gosip. Wah subhanallah, tidak rasakan ini. Duduk tempat ini 10 menit, 15 menit capek apa? Itu artinya apa Pak? Sampai dikasih dulu-dulu. Makanya nggak enak kabel capek semua badan kita ini. Tapi sampai masih kekeh harus saya duduk di sini. Tetap saya hadir di majelis tidak boleh pulang. Gagal senjata yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Apa itu? Dikasih debu-debu api neraka. Debu tapi debu yang bukan api neraka langsung. Butiran-butiran seperti yang kecil dari neraka dibawa sama setan. Dihindat di mana Beb? Dihindat di mata kita. Makanya yang mau ceramah ibu boleh ngantuk aja ya. Wadah, oleh 15 menit belajar. Miring-miring, tunggu dan ketimpa setan. Subhanallah, ketika sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, giliran makanan langsung bangun. Ngantuknya hilang. Itu saya seperti itu biasanya Bu. Saya rasakan seperti itu. Ukur majlis ngantuk, kesel baca Pak. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung sudah makan sehat lagi, rokok enak lagi, artinya apa? Kita digoda sama setan. Makanya ulama yang berkesan diantaranya Habib Muhammad Al-Habsyi yang dari Solo, beliau itu menjabarkan dari salah satu riwayat kitab bahwasanya kalau hadir tempat seperti ini, sampai hadir di tempat ini, itu niatkan dulu sebelum berangkat apa? Wudu dulu. Nah ini kita punya wudu, niatkan kalau datang lagi wudu dulu. Jangan batal wudu. Wudu batal, masuk lagi kamar mandi, masuk lagi tempat wuduan, wudu dulu. Batal wudu lagi. Itu syarat yang pertama. Karena apa? Karena jadi benteng buat sampean. Sampai pernah lihat sponsornya autan, autannya nyamuk dulu. Kalau sampai di sponsor, orang kalau pakai bis autan ada bentengnya, nyamuk tidak berani mendekat. Sama kayak setan Pak. Setan kalau sampai ada wudhu tidak berani mendekat dia. Mau digoda, mau diganggu tidak mungkin bisa. Yang pertama Pak, syaratnya apa? Nyari wudhu dulu, jaga wudhu dulu. Yang kedua, syaratnya gampang. Sebelum berangkat ke tempat ini, niatkan di hati sampean mencari ridhonya Allah, mencari cinta dari Nabi Muhammad SAW, supaya hidup kita semakin barokah dunia dan akhirat. Mau berangkat ke tempat ini sampean. Sekarang saya mau tanya sama sampean, Bu, sampai ke sini tadi niatnya apa? Nyari berapa? Bapak-bapaknya apa dari kesini niatnya? Nyari huruf saja Pak. Apa sekedar teman aja nggak ada kegiatan di rumah? Niatkan di hati kita yang ridhonya Allah dan cinta dengan Muhammad SAW, supaya hidup kita semakin barokah. Enak loh saudara. Ini Pak dikatakan oleh hadir tempat seperti ini, pahalanya pasti dikasih sama Allah. Orang enak apa saudara? Dapat pahala orang berjihad di jalan Allah. Di antaranya banyak wilayah lain yang masuk. Dapat pahalanya pasti diberikan sama Allah bagi orang hadir tempat seperti ini. Apalagi tadi kita baca maulid kan gitu.
Sampai tadi dengarkan maulid, dengarkan sirah-sirahnya Nabi, dengarkan sanjungan-sanjungan untuk Rasulullah SAW. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya sampai coba bayangkan Pak, sampai bayangkan. Sampai kalau tadi datang ke sini, jujur saya mungkin ada yang punya masalah. Kepikiran utang, ditagih. Ada sih kepikiran habis tukaran sama istrinya. Ada yang tukaran sama anak-anaknya. Mungkin ada yang lagi cekcok sama saudaranya ataupun tetangganya. Subhanallah, sampai tempat ini hilang semua. Utang lupa, tukaran sama suami lupa, pegel sama anak hilang. Karena apa? Ada sirnya dari Muhammad SAW. Dalam maulid tadi ada sirnya Rasulullah. Karena Habib Ali Al-Habsyi pengarang maulid itu sidik seorang yang berkisah bahwasanya sidik tadi pengarang daripada maulid ini Pak, menulis maulid itu semata-mata bukan sidik seorang yang menulis. Sidik nulisnya cuma 1/10 bagian. Kalau seumpama maulid itu isinya 50 lembar, yang 5 lembar dia nulis Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Lah yang 45 lembar siapa yang nulis nih? Dibimbing Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kalau orang hadir di tempat seperti ini, duduk sholawatan, dengarkan maulid, hati kita tenang, iman kita bertambah, bawaannya ingin ibadah, karena ada sirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kalau menghalangi lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salam alaika. Hati kita ini tak bergetar. Sampai hati sudah, bahkan sampai ada orang yang nangis ketika mendengar ma'alul qiyam. Ya saya, hati sampai pun tidak ada tergetar lagi. Padahal saya tanya sama sampai tahu hatinya. Waktu ma'alul qiyam itu, sampai ngerti hatinya. Banyak kita tidak ngerti hatinya. Loh, kenapa hati kita ini ikut menangis? Kenapa hati kita jadi tenang? Kenapa ketika ma'alul qiyam semua beban masalah ini hilang? Karena di situ ada sirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung sampai dihadirkan sama Allah sekarang ini Pak. Otak sampai dikasih refresh biar tak pikiran dunia terus. Ya walaupun nanti pulang dari sini Bu, ya kepikiran lagi sama utang, kepikiran lagi ya, kepikiran lagi tuh karena ambil buku. Tingkok bersama anak kepikiran lagi. Tapi paling enggak ini Mas sampai dikasih istirahat sama Allah. Makanya ayo, kalau di tempat seperti ini jangan boleh-boleh, jangan males-males hadirkan diri sampai di tempat seperti ini. Insya Allah menjadikan kita orang-orang semakin diridhoi oleh Allah dan cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih sanggup? Tangan tuh. Kita hadir di sini Pak bersama-sama memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita hadir di sini duduk bersama ingin mendengarkan kisah perjalanan, mendengarkan daripada riwayat-riwayat kesempurnaan daripada sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan hal demikian adalah salah satu bentuk cinta kita. Allah hadirkan, Allah dudukkan kita di sini. Ini salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Al-Imam Asy-Sya'rani ini punya wirid tuh setiap habis sholat. Insya Allah sampai tidur di wiridnya. Apa wiridnya? Beliau berkata, Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahkanlah kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW dan tambahkan kecintaan Nabi Muhammad kepada. Ini wirid yang selalu dibaca Imam Asy-Sya'rani setiap habis sholat. Yang jadi pertanyaan, kenapa beliau ini minta agar ditambahkan kecintaannya sama Rasulullah? Kalau tidak minta langsung aja, Allahumma habibni ilaik, ya Allah tambahkanlah kecintaan ulun sama dia. Mintanya ya Allah tambahkan kecintaan ulun sama Nabi dan tambahkan kecintaan Nabi sama ulun. Kenapa harus ada perantaran Nabi?
ulama membahas Bapak daripada doa ini bahwasanya barometer tolak ukur cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi landasan dasar kebesaran cinta Allah kepada kita. Sampai ini tahu, kira-kira aku ini dicintai enggak sama Allah? Kulo ini kira-kira disayangi enggak sama Allah? Kira-kira Allah perhatian enggak sama saya, Beb? Maka ibu lihat seberapa besar sampai cinta sama Nabi, seberapa sampai peduli sama Nabi, seberapa sampai sayang sama Rasulullah. Disitulah kadar cinta, kadar kepedulian, kadar sayang Allah kepada sampean. Kalau sudah Nabi nggak ada di hati kita, berat Allah mencinta sama sampean. Berat. Kita tetap hamba, kita tetap umat, tapi bukan jadi yang utama. Tapi kalau sudah Nabi ada dalam hati sampean, pikiran sampean isinya mencari cintanya Rasulullah, insya Allah Pak, di situ Allah semakin cinta sama sampean. Makanya hal ini ditekankan sama Allah Bapak dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di sana? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, menghapuskan segala dosa-dosa kita berkat kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tadi kata sampean suruh cinta. Lah kok perintahnya sekarang berubah jadi ittiba, suruh mengikuti. Kenapa hal ini Pak? Al-Quran menekankan fakta biruni, bukan fa'ahibuni, tapi fakta biruni, suruh ikuti Nabi. Bahwa saya dikatakan oleh ulama, li'annal ittiba famaratul mahabbah, buahnya cinta ibu dengan mengikuti. Sampean yang punya idola, sampean yang punya artis, yang punya yang diikuti. Nah, biasanya kalau di Jawa tuh Bu, biasanya diikuti dengan Lesti. Nah, Lesti sama Bilar yang lagi viral. Oh Lesti itu Pak, ya Allah sampai tahu mobil baru ibu-ibunya tukar di Jawa tuh. Nanti Lesti ada model baju baru, diupati belakang tukar mobil baru, tukar baju baru, ingin upati kayak Lesti. Kita mencari bajunya, kita beli, bahkan kita sampai rela hutang untuk hari itu, sebagai bentuk cinta kita ngefans sama Lesti. Dan sekarang kenapa kita nggak bisa ngefans sama Rasulullah? Bapak-bapaknya ini Bu, kalau di Jawa, saya kok tahu di Jawa ini Pak, ya Allah, dari setiap fanatik ambil pemain bola, pemain bulu tangkis, pemain MotoGP, baju jersey-nya ditukari Pak, sepatunya ditukari, potongan rambutnya ditiru, selebrasi golnya diikuti. Oh, saking cintanya sama Ronaldo, Jokowi, saking cintanya sama Ronaldo, subhanallah, semua diikuti. Giliran suruh ikuti sunnah Nabi, wangi. Suruh ikuti sunnah Rasulullah berat, tak mau diupati. Padahal bukan Ronaldo yang kasih kita syafaat, bukan Ronaldo Pak, bukan Messi Pak. Siapa dia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa kita nggak bisa ikuti beliau? Sunnah Nabi kita nggak hiraukan. Lalu kita ngaku umpati kada dua, suruh umpati ngerjakan perintahnya menjelarangannya, kadang masih golir, masih banyak gawe maksiat. Terus kita mau dapat syafaatnya dari mana? Itu katanya kalau dijawab Bu, mimpi Pak, cuma mimpi di siang bolong. Karena inilah sebagai sebab kita dihadirkan oleh Allah, kita sama-sama minta. Mudah-mudahan kita semakin cinta sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semakin bisa intiba sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin tertuju bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya paling enak Pak kalau dudukan maulid ini menceritakan masalah Rasulullah, mengenal Nabi, mencintai Nabi, mengikuti semua perintah dan larangannya daripada Rasulullah SAW. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Cuma yang saya bingung Pak, kalau perintah Rasulullah ini tidak ada habisnya saudara. Kenapa demikian Tim?
Al Habib Ali Al Habsyi di dalam kitab Maulidnya Situt Duror, kalau bintang tubuh kemudian mahasinuhu, itu yang namanya kebaikan Pak sudah sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang namanya kebaikan dalam diri Nabi sempurna, nggak ada kurangnya, nggak ada cacatnya sama sekali. Bahkan saking sempurnanya Pak, Nabi ini Pak waktu kecil beliau itu dihinakan sama orang Quraisy. Di zaman Quraisy bahari, zaman jahiliyah, ketika orang lahir dalam keadaan yatim Bu, itu dihinakan, dicaci maki sama orang Quraisy. Digelari Rasulullah ini jadi Abu Thalib. Yatimnya Abu Thalib, kalau bahasanya kita dihinakan Nabi, dijatuhkan harga dirinya mulai kecil, tapi nggak pernah ada sama Rasulullah. Orang Barat ini Pak, setiap tahun gambar karikatur saja. Gambar karikatur ini Nabi. Contoh beberapa tahun yang lalu daripada negara Prancis, gambar karikatur menghinakan Nabi kita Muhammad SAW. Apa Nabi hina Bu? Apa jatuh martabat beliau? Tidak. Hamulat mahasinuhu, karena kesempurnaan dalam diri Nabi sudah sangat sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali Al Habsyi, walau ahdas sana lil badri tamami, walaupun seumpama Nabi ini diumpamakan, kata beliau, seperti daripada bulan yang sangat bercahaya, itu bulan kalah sama Nabi kita Muhammad SAW. Bulan ini Pak, kalau sudah tanggal 15, subhanallah, bulan yang bercahaya, melimpah luar biasa, sempurna bulan tanggal 15 Pak. Tambah hari Pak, bulan tadi tambah tipis. Tambah hari tambah tipis, tambah hari tambah tipis. Sampai-sampai kalau akhir bulan, antara bulan sama dompet sampai dompet sama. Kan gitu. Tipis gitu. Tapi subhanallah, Nabi Sofi nggak ada gerhananya seperti bulan yang tanggal 15 terus bercahaya, bahkan cahaya bulan kalah dengan keindahan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Al-Habib Ali mengatakan walan tafattuni biwasfihi, bahkan sampai kalau ada orang yang pandai, pinter dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu syair, mengungkap keindahan daripada kesempurnaan Rasulullah, yafnaz zaman, sampai habisnya zaman tidak mungkin bisa mensifatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi ini Pak dikatakan sama Bali Habsyi, sampai habisnya zaman orang nulis kesempurnaan Nabi nggak mungkin cukup. Yang saya gampangnya gini aja sudah. Kita yang hadir ini anggap orang 400, orang 500 yang hadir ini. Satu-satu kita suruh menyebutkan kemuliaan sifatnya Nabi. Satu-satu suruh menyebutkan. Seper-100-nya nggak ada masih. Konsewu, seujung Rasulullah nggak nyampe masih. Karena saking indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Memang itulah diciptakan Rasul kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seindah mungkin supaya kita umatnya gampang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya saya ini kadang kalau mencerita Nabi bingung. Karena apa? Di zaman sekarang ini Pak, kalau saya mau cerita soal kulit putih Bu, banyak sekarang yang sudah glowing. Kan gitu? Mau cerita kulit putih, banyak yang glowing sudah. Mau cerita ketampanan, ada yang ganteng saya ini. Yang good looking banyak sudah, kan gitu. Hidungnya mantul, matanya indah, bibirnya indah, alisnya bagus, banyak sekarang ini. Bisa dicetak zaman sekarang ini. Tapi saya mau bicara pada saat ini kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah, tapi kekurangan dalam diri kita semua. Kekurangan dalam diri kita, tapi pasti itu kesempurnaan bagi Rasulullah. Apa itu Bib? Yang pertama, saya mau cerita ini. Dengarkan, keringetnya Nabi coba wangi sampai luar biasa. Keringetnya Rasulullah ibu, nggak ada baunya. Ummu Sulaim ibu pernah suatu ketika Nabi lagi istirahat di tengah hari. Pada saat itu Nabi musim panas luar biasa. Nah, keringet Nabi ini keluar ya di tetes. Itu sama Ummu Sulaim ibu diambilkan wadah,
diambil kayak sendok gitu, diambil gini, dimasukkan ke botol minyak sama musuh. Subhanallah, wanginya arah apa? Kiri Nabi Muhammad SAW lebih wangi ya Rasulullah. Abi itu bilang miski, bahkan seperti, bahkan lebih dari wanginya minyak misik. Minyak misik ini bu, kalau sampai tahu 1 gramnya itu bisa jutaan harganya. Keringetnya Rasulullah tidak ternilai harganya. Ummu Sulaim ngambilkan air keringetnya Nabi, dimasukkan ke botol minyak. Subhanallah, kalau wangi minyak harumnya. Nah kalau kita gimana deh? Coba sampai muda. Besok Pak, bismillah dari sawit. Kesel-kesel lagi keringetan. Sampai ambil sampai botol minyak. Insya Allah wangi lagi. Kalau bisa merebakkan gitu. Sampai coba itu bu. Suami sampai baru pulang kerja, baru pulang dari perusahaan, ambil keringetnya masuk ke botol minyak. Loh, langsung dulu dari. Bayangkan sampai keringet mana di orang keringetnya wangi. Nyun sewu, di zaman Nabi belum ada Rexona Pak. Rexona, belum ada dulu. Subhanallah, wangi luar biasa keringetnya Nabi. Kita ini terus kasih Rexona, kasih mandi sabun sampai banyak-banyak, minyak sempurnaan ini sampai setengah botol dihabiskan. Olahan ininya, subhanallah, Yosef itu kayak gitu. Inilah yang pertama, keringat. Di dalam diri manusia insya Allah hampir semua kekurangan, tapi dalam diri Nabi kita adalah kelebihan. Ini yang pertama. Yang kedua ada lagi, dalam diri kita kekurangan, dalam diri Nabi kemuliaan. Apa itu? Air udan itu. Kamu bahasa Banjarnya niur Pak. Belum bertakon sama dia. Ada orang yang dipunya wangi. Oh, sangat gantengnya orang sejauh secantiknya orang yang ada di sini. Kalau bangun tidur cepat sampai cium baunya. Tidak semaput soalnya. Namanya air udah pasti baru. Udah pasti gak enak barunya. Kita sudah sikatan, pakai odol, pakai ini, pakai itu macam-macam. Antiseptik ditukar biar gak bau. Tetap tahu kalau bangun tidur. Rasulullah air udahnya bukan hanya wangi bu, jadi obat. Asyifa, dawa. Nabi ini Pak waktu kecil, beliau masih diasuh sama kainnya, dirawat sama kainnya Sayyidina Abdul Muthalib. Pernah sakit mata, dibawa sama Sayyidina Abdul Muthalib ke salah satu pendeta di daerah Somah, di Buin Somah. Pendeta di zaman itu kebetulan COVID Pak, dokter lah bahasa kita zaman sekarang. Dibawa ke sana, berkisah Sayyidina Abdul Muthalib, wahai dokter, ini kan cucu saya sakit sampean, sakit mata dia, dilihati sama pendeta Pak. Terus tolong sebutkan. Ada dilihat lagi sama pendeta, kok ada yang aneh. Ini anak istimewa, ini anak mulia, bahkan ada ciri-ciri kenabian di dalam dirinya. Pendeta zaman dulu ahli kitab semua saudara. Dilihati, oh ini kayak di kitab Injil ciri-cirinya. Ini insya Allah ini anak mulia. Ditakoni, wahai Sayyidina Abdul Muthalib, cucu sampai waktu lahir keadaan yatim kah? Ini keadaan yatim. Oh betul sudah. Ini anak mulia. Ini anak lebih mulia dari Nabi Isa alaihissalam. Ini anak nggak usah diobati, dia nggak obatnya. Loh gimana caranya? Suruh meludah Pak Nabi itu ke tangannya pendeta. Imbang meludah tuh diusapkan ke matanya Rasulullah. Langsung lihat, langsung sembuh. Tidak hanya untuk diri Nabi. Sahabat kepada bu, ada salah seorang sahabat ketika berperang kena tombak, tombaknya lucu bu, loh, matanya keluar. Datang kepada Rasulullah, dibawa ini mata tadi. Ya Rasulullah, ini gotangan saya ini. Aku udah sakit karena kepancur mata ulun ya Rasulullah. Nah, dibawa ini sama kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah, mata ulun pancur ya Rasulullah. Tenang, gak usah bingung. Dipilih sama Rasulullah, diusapkan ke matanya kepada tadi. Dipasangkan sama Nabi, subhanallah langsung sembuh. Bahkan dikatakan oleh sahabat Qatadah, mata yang pernah kena hujannya Nabi Muhammad SAW dengan bertambahnya usiaku tidak pernah berkurang daripada fungsi penglihatannya, tetap bagus, tetap cerah. Bayangkan saja, itulah keindahan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini jujur, kenapa? Udah mau bayar aku ada dia. Oh silakan. Rasulullah itu lagi makan-makan sama sahabat.
Dipadai sama sahabat, ya Rasulullah, jangan diterima. Ini perempuan suka emel, misalnya jelek ya Rasulullah. Kalau ngomong ngawur ini galau-galau. Apa kata Rasulullah? Iya, wahai sahabatku, ini orang yang bertamu buat kita. Disuruh masuk sama Rasulullah, tapi suruh duduk agak jauh. Wahai Rian, wahai Fulana, sampai duduk agak jauh di sana. Saya lagi makan-makan sama sahabat. Duduk ibu masuk ke dalam. Langsung bilang, Rasulullah, saya kan sekarang tamu sampean. Terus saya meminta jamuan atas sampean. Kasih yang paling istimewa. Saya kan raja sekarang. Diambilkan sama Rasulullah. Diambilkan sama Rasulullah, bu, makanan piring tadi makanan ya termasuk sama makanan yang dimakan Rasulullah. Diberikan ke perempuan tadi. Tahu jawabannya si perempuan. Loh, saya nggak minta yang ini. Saya minta yang istimewa. Loh, yang mana yang istimewa? Itu yang piring sampean tadi. Piring sampean sini kasih ke saya. Itu sahabat Pak boleh geram matanya merah sudah. Tolong ngaplok kayak mobil ini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sudah, ya sabar. Dijulurkan ini piring tadi, ampun si piring yang dijulurkan sama Rasulullah ke perempuan tadi. Tahu jawaban si perempuan apa? Yang terkenal dengan kisahnya yang jelek ini. Nah, ini ngakuni Nabi, ngakuni Rasul. Tiba-tiba mau ngerti. Loh, maksudnya kamu gimana? Kalau kasih Rasulullah jangan setengah-setengah. Yang ada di tangan sampean, yang ada bekas dari sampean taruh juga di piring. Termasuk yang ada bekas disampaikan dalam lisan sampean, keluarkan taruh di piring. Sayyidina Ali Pak berdiri ngambil pedang, mau ditebas kepala perempuan. Kurang ajar ini Rasulullah, tidak bisa sudah. Ini perempuan tidak punya adab, tidak punya akhlak. Kata Rasulullah, duduk Ali, setiap orang yang duduk sudah, tidak usah marah. Diamkan sudah, dia orang tidak ngerti. Dikasihkan pakai yang digendong Rasulullah ini, ditaruh di piring sama Nabi. Yang dalam lisan beliau dikeluarkan disampaikan tadi, ditaruh ke piring yang dibuka oleh perempuan tadi. Dimakan sampai habis makanan tadi, termasuk yang tercampur dengan air Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan sampai habis bu. Tuntung itu dalam riwayat dikatakan ini perempuan yang awalnya suka ngomel, cerewet, bahkan bojone suka hibah, suka fitnah, omongannya jelek. Maka setelah memakan makanan yang bercampur dengan air Nabi Muhammad SAW, fala yakhruj min faiha, maka tidaklah keluar daripada lisannya si wanita tersebut illa khaira, kecuali kata-kata yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung jadi wanita soleha berkat dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sampai udahnya lagi jadi obat. Oh kalau di sini bukan cuma obat, kalau sampean waktu obat lebih batin pokoknya. Makanya Pak hari itu Pak ditiru sama ulama sama habaib. Sampean Bu, sampean Pak, kalau datang ke habaib, datang ke ulama, amun biasanya dia minta baju, itu sama bubuhan sikit Pak diludahi sedikit. Lalu kenapa Bib? Tabarukan sama Rasulullah. Kali-kali itu kalau Bib, kali-kali bahasnya kayak dulu. Satu lagi, udah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diludahi sama ulama sama baik. Kenapa? Tabarukan sama Rasulullah. Tafaulah. Kiai Hamid ibu pernah datangi sama seorang pasangan anak, seorang suami istri yang bawa anak umur 7-8 tahun. Dibawa ke Kiai Hamid Pak. Kata dia dikatakan kepada Kiai Hamid, Kiai Hamid, saya punya anak tidak fase ngajinya. Nah terus doakanlah mudah-mudahan anak saya fase ngajinya. Oke, sini nih, dipanggil sama Mbah Hamid Pak. Suruh duduk di depan beliau. Duduk sini nih, duduk si anak tadi bu. Mangap si anak tadi Pak. Diludahi sama Kiai Hamid. Tapi Kiai Hamid tak hitung udah Pak, saya tambah-tambah ya. Diludahi sama Kiai Hamid, subhanallah langsung fase, langsung cepat pinter ngajinya. Karena udah ya Kiai Hamid. Makanya Pak sampean lek bojone sing suka komen, suka cerewet doa dengan aku Pak. Tak hidur juga. Insyaallah tambah fase mobilnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namanya air ludah gak ada yang sempurna, pasti kekurangan dalam setiap manusia. Tapi air ludahnya Nabi sudah bisa bahkan jadi obat luar biasa. Itulah kemuliaan dari sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara soal tinggi Nabi, nggak bisa dibayangkan.
Tinggi Nabi nih Pak, nggak bisa digambarkan secara spesifik. Nabi nih Pak kalau jalan sama sahabat, rombongan sahabat jalan sama Nabi, ini pasti Nabi lebih tinggi sedikit dari rombongan sahabat. Seperti sama, tapi Nabi selalu lebih tinggi sedikit. Giliran berjalan sama pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, terkenal Sayyidina Abbas itu dengan aqwalun nas, orang paling tinggi di zaman itu. Tingginya Sayyidina Abbas kalau sampai mau bayangkan, itu Sayyidina Abbas kayak unta, kakinya itu tanah. Ya apa sampai bayang waduh tingginya seberapa? Naik unta, kakinya itu tanah. Sampai aja sapi belum itu tanah mesti. Paling kayak kambing. Ini Sayyidina Abbas kayak unta, kakinya itu tanah. Berjalan dengan Rasulullah seperti satu. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW tidak hendak dalam keadaan kekurangan seperti apapun. Makanya Al-Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Parasnya luar biasa dan akhlaknya juga yang paling mulia. Dari semua kelebihan fisik yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah tidak sedikit bahkan berulang kali memuji Nabi, tidak hanya fisiknya, tapi apa? Tapi dalam masalah akhlaknya. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau Muhammad Rasulullah adalah pemilik akhlak yang mulia. Makanya itulah dikatakan oleh ulama, barometer di antara kecintaan kita kepada Rasulullah adalah orang yang paling suka dan ketujuh mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya ayo Pak, momentum Maulid ini kita sama-sama meneladani sifatnya Nabi Muhammad. Nabi gak suka marah, Nabi orangnya penyabar, Nabi orangnya dermawan, Nabi gak ada gampang pairian, Sidin gak ada gampang sakit hati, Sidin gak punya rasa sombong, rasa ujub, rasa riak dalam dirinya, dan keburukan tadi tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita yang mengaku umat Rasulullah, kita yang mengaku ingin dicintai oleh Rasulullah, tirulah sifat akhlaknya Nabi Muhammad. Bahkan dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ini adalah suri tauladan yang paling baik, yang pantas kita tiru, dan insya Allah orang yang ikuti Nabi Muhammad hidupnya barokah dunia akhirat. Sampai apa? Jangan dikira cuma urusan ibadah kita harus tiru Rasulullah. Semua aspek, semua bidang, jenengan yang diberi kekuasaan sebagai pembangkang ataupun mungkin dewan ataupun sebagai orang-orang yang punya jabatan, jaga ini tadi kiblatnya kita Rasulullah. Jangan nyari kiblat orang timur, orang barat, bingung saja. Cari kiblat Rasulullah sudah. Gimana Nabi ketika memimpin? Idza da'al miskin jalla wajaba mu'ajjalah. Nabi ini ketika beliau jadi pemimpin, ketika yang mengundang orang miskin, subhanallah, langsung datang Nabi. Nabi kalau yang udah orang miskin langsung cepet-cepetan, terburu-buru untuk datang. Diundang orang kaya, biasa Rasulullah. Lain sama kita kan? Kalau kita diundang orang miskin, dua rasanya. Kalau tidak uzur ya sakit sudah. Dan mungkin tolak sudah. Kalau yang udah orang miskin, aduh makanannya paling kiriman jos, kayak gorengan, dan makanan sekul. Coba kau suki sih undang, Haji Sam yang undang, acara jam 8, jam 6 sudah standby. Kenapa yang undang orang suki? Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini jangan ditiru akan seperti itu. Yang undang datang orang miskin datang di Jawa itu Pak, subhanallah Pak. Saya tahu sendiri saya punya kebakar itu, kebakar saya Pak. Tahlilan orang tujuh itu datang. Iya. Tapi ketika pencalonan, marinya kalau dilamis, mari gak bilang. Tapi saya tidak Jawa. Insya Allah kalau di sini paham aja sudah. Artinya apa? Kita kadang dari akhlak, dari suri dan kita contoh orang Jawa, orang luar. Sudah ayo yang punya jabatan, yang punya pemimpin, tiru alatnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang jadi pendakwah, yang jadi kiai, yang jadi guru, yang jadi ustaz, tiru alatnya Rasulullah. Ayo siapapun yang digelari ustaz, siapapun yang punya gelar guru, gelar kiai, ataupun seorang habib, ataupun pendakwah, tiru alatnya Nabi Muhammad SAW. Kadang zaman sekarang hebat,
Kalau giliran sudah kita ini menjadi seorang tokoh agama pada majelis ini ya Allah, kita adalah orang-orang yang semakin Engkau ridhoi, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah majelis yang mulia ini kita adalah orang-orang yang diselamatkan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah majelis ini ya Allah, kita yang punya banyak dosa ini ya Allah, keluar dari majelis ini ampunilah segala dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa anak dan istri kami, ampunilah daripada dosa suami kami, ampunilah daripada dosa-dosa orang yang baik sama kami, ampunilah dosa daripada jiran kami, dan ampunilah ya Allah berkah majelis ini orang-orang yang juga jahat sama kami. Dan mudah-mudahan berkah majelis ini jadikanlah kami adalah orang-orang yang Engkau semakin cintai ya Allah, semakin dicintai oleh Rasulullah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah majelis ini ya Allah, kita adalah orang-orang yang selalu cinta ini dengan menunjukkan dengan sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengikuti daripada ajarannya Rasulullah, ta'zim dengan sunnahnya Nabi Muhammad, bisa menjalankan daripada segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan insya Allah berkah majelis ini kita yang punya keluarga Allah jadikan keluarga yang mawaddah warahmah, kita dikasih keturunan-keturunan yang saleh wa salehah, diberikan kita adalah orang-orang yang Allah ridhoi dunia dan akhirat, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang takdirkan dengan keadaan terima husnul khatimah, bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ba'athati min al-fitani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami sudah sampaikan, dan sebelum kita tutup ingin bawa oleh penyampaian. Apa ini briefing air zam-zam kalau yang mau nanti? Tapi Pak, ini air zam-zamnya tidak murni, sudah dicampur sama air dan berbasoda. Apa berbasoda itu? Itu bacaan lirik lengkap yang dimana di situ ada baca tolak bala, doa selamat. Allah ya laka syafa'at wa hadamat nabi ya nabi ya Rasulullah laka syafa'at wa hadamat nabi ya nabi ya Rasulullah.
yang selanjutnya yaitu menutup sebelum acara kita tutup. Saya selalu beracara mohon maaf apabila ada satu tutur kata yang tidak berkenan di hati jemaah sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku besok kita orang mau. Kita orang Alhamdulillahirobbilalamin, acaranya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Baik, videonya sampai di sini dulu ya, dan jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.